Nah, jadi di awal-awal abad ke-10 Hijriah, dari tahun 900 Hijriah sampai 910 Hijriah, 950 Hijriah, di awal-awalnya masyayikh thariqah masih banyak. Kan? Akhlaknya, ibadahnya, waraknya, rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, menjaga anggota badan dari semua itu sangat luar biasa. Langkah mereka dalam ibadah, rasa takut, sifat wara, menghalangi diri dari dosa-dosa, itu sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya mereka itu, tidak pernah kita temukan mereka melakukan sebuah perbuatan dosa, yang perbuatan dosa itu ditulis oleh malaikat yang ada di kiri, pencatat amal yang buruk. Jadi malaikat saja itu tidak pernah menulis amal-amal buruk kepada mereka para ahli thariqah di awal-awal abad ke-10. Sehingga thariqah saat itu ya sangat agung, sangat luar biasa, sangat mulia, sangat berwibawa. Tidak hanya dari kalangan ulama-ulama saja, bahkan dari kalangan para pejabat, para raja, mereka itu memuliakan ahli tarekat. Dan sampai yang dicium itu bukan tangannya saja, bukan telapak tangan saja, tetapi sampai telapak kaki pun diciumi oleh mereka, oleh para raja, oleh para pejabat. Kenapa? Ya sifat-sifat yang dimiliki oleh para masyayikh thariq itu sangat luar biasa. Ya, itu. Nah, cuma alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah, di mana Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang sebelumnya, teks yang kita baca dari awal kitab itu adalah tentang metode metode penulisan yang Syekh Abdul Wahhab Asy'arani tulis atau susun di dalam kitab ini, di mana kitab ini cakupannya adalah yang pertama muqaddimah, yaitu tentang akidahnya kaum sufi, kemudian sanad talqin dzikir, sanad ilbasul khirqah, dan adab-adab dzikir itu untuk muqaddimahnya. Kemudian ada 3 bab. Bab yang pertama adalah menyebutkan beberapa adab-adab murid yang dilaksanakan dalam dirinya sendiri. Bab yang kedua itu adalah adab-adab murid bersama dengan gurunya, murid dengan guru. Kemudian bab yang ketiga itu adalah adab-adab murid bersama dengan saudara-saudaranya atau ikhwan thariqahnya, dan juga sahabat-sahabat dari gurunya. Dan penutup itu ditutup dengan adab-adab yang tidak hanya khusus bagi untuk guru atau untuk murid, tetapi adab yang secara umum kepada semua makhluk. Nah, kemudian motif atau dorongan untuk menyusun kitab ini itu adalah mencari nasihat, meminta nasihat untuk diri beliau sendiri dan untuk saudara-saudara beliau, ya karena memang secara dohir di zaman dulu, di zamannya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani yang meninggal pada tahun 973 Hijriah itu, sudah banyak ahli thariqah di mana madhahir atau pakaian-pakaian mereka, ya, seragam-seragam mereka itu mirip dengan seragam-seragam atau pakaian yang digunakan oleh guru-guru mereka. Nah, tetapi karena kosongnya akhlak yang mereka laksanakan, sehingga mereka hanya menganggap diri mereka sebagai seorang guru, tetapi dalam dirinya tidak ada akhlak-akhlak sebagai murid. Jadi akhlak murid saja mereka tidak punya, tetapi mengaku sebagai guru. Di sisi lain juga mereka tidak mendapatkan izin dari guru mereka untuk melanjutkan thariqah yang dibawa oleh gurunya. Nah, sehingga kitab ini disusun sebagai barometer, sebagai timbangan, sebagai takaran untuk membedakan orang yang benar dan orang yang salah. Maka ketika orang yang melihat kitab ini atau menelaah kitab ini, akhlaknya sesuai dengan apa yang akan disampaikan di dalam kitab ini, maka hendaknya dia bersyukur ke Allah Ta'ala. Kalau enggak, kalau tidak sama, ya maka dia harus beristighfar lantaran dia hanya mengaku-ngaku dalam thariqah gitu.
Jadi yang kita lihat itu bukan hanya keutamaan thariqah, tetapi juga sisi-sisi atau hal-hal yang perlu dijauhi dalam thariqah. Jadi tidak hanya melihat keutamaan zikir, tetapi aturan-aturan yang berlaku dalam zikir atau larangan-larangan dalam zikir itu seperti apa, itu juga harus kita ketahui supaya sepadan nih antara kelebihan, keutamaan dan syarat-syarat itu. Nah, kemudian Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani menyebutkan waqad balaghana anna dzibal ladzi tuhima bi annahu akala Yusuf alaihi salam. Ada pepatah yang sampai kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullah, bahwasanya isi pepatahnya adalah serigala yang dituduh bahwa dia ini memakan Nabi Yusuf alaihi salam, dia bersumpah. Serigala itu bersumpah, sungguh demi Allah saya ini tidak mau menjadi salah satu dari guru-guru thariqah pada kurun ke-10 Hijriah, dan saya bersumpah saya tidak memakan Nabi Yusuf. Kok bisa serigala itu bersumpah bahwa beliau tidak memakan Nabi Yusuf? Ya karena memang tuduhan yang tuduhan yang diarahkan kepada serigala itu tidak ada kenyataannya. Karena yang membunuh Nabi, nggak ada yang membunuh Nabi Yusuf. Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika ditanya oleh bapak mereka, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, di mana Yusuf? Nabi Yusuf itu belum nabi waktu itu. Yusuf itu dimakan oleh serigala. Nih buktinya nih. Nah, otomatis serigala itu kan menjadi bantalan, menjadi kambing hitam. Dia dituduh oleh saudara-saudaranya bahwa dialah yang membunuh Nabi Yusuf, sementara kenyataannya tidak. Nah, perumpamaan yang berlaku pada saat itu, yang tersebar pada saat itu, jadi serigala ini bersumpah bahwa dia itu bersumpah tidak memakan Nabi Yusuf, dan serigala juga bersumpah untuk tidak mau untuk menjadi salah satu dari masyayikh atau guru thariqah di abad ke-10 Hijriah. Gitu. Nah, sehingga karena serigala saja yang dia adalah hewan dan dia bersumpah sampai segitu, dia itu tidak mau menjadi salah satu dari guru thariqah di abad ke-10, fakaifa yasihhu lana li ahadina da'wat thariq wa huwa fi nisfi tsani min al-qarnil 'ashir. Maka bagaimana bisa salah satu dari kita di masa Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani untuk mengaku-ngaku bahwa dia adalah ahli thariqah, sementara posisinya saat itu sudah berada di paruh kedua dari abad ke-10 Hijriah. Ya karena memang kitab ini selesai ditulis pada tahun 961 Hijriah. Dan nanti akan dijelaskan bahwasanya di awal-awal abad 10 Hijriah, yang kalau di Indonesia itu adalah masa Wali Songo, itu ahli thariqah sudah mulai, ahli thariqah yang hakiki, yang sebenar-benarnya itu sudah mulai meninggal. Nah, sehingga mereka itu memiliki banyak murid yang muridnya itu asal-asalan. Jadi secara akhlak atau adab-adabnya murid tidak dilaksanakan, kerohaniannya tidak diperbaiki, tetapi mereka malah ingin menjadi guru thariqah, mursyid lah kalau zaman sekarang ya. Jadi mursyid thariqah. Nah, hal ini dia harus menelaah, mengkaji ya, membaca kitab ini supaya apa? Supaya sadar dirinya sampai mana gitu. Apakah pantas disebut sebagai guru thariqah atau tidak? Apalagi orang yang mengaku-ngaku itu. Nah, bahkan jangankan sebagai guru thariqah, sebagai murid thariqah saja belum pantas. Itu. Bahwa bin Sufyani min al-qarnil 'ashir alladhi sa'adha dhi'bu an yakuna wahidan min ashbahina fihi. Di mana di kurun yang ke-10 itu telah serigala itu tidak mau untuk menjadi salah satu dari penduduk atau manusia di abad yang ke-10. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Waqad adrakna bihamdillah ta'ala jumlatan min asyakh at-tariqi awal hadzal qarn. Dan kami alhamdulillah, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani, saya telah menemui sejumlah dari masyayikh thariqah di awal kurun ini. Wa kanu ala qadamin 'azimin fil ibadati wan nusuki wal wara'i wal khasyati wa kafil jawarih adh-dhahirati wal batinah 'anil atham.
Dan mereka itu berada dalam langkah yang sangat luar biasa, yang agung dalam ibadahnya, nusuk sama ibadah, wal wara'i dalam kewiraiannya, al wara', di mana wara' ini meninggalkan yang syubhat dan lebih mendahulukan yang tidak ada syubhat. Wal khasyah, dalam dirinya terdapat rasa takut, wa kafil jawarihid dhahirati wal batinah, dan melarang atau menahan diri, menahan semua anggota badan yang zahir dari perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan hatta la tajida ahadahum qattu ya'malu syai'an yaktubuhu katibus shimal. Bahkan engkau itu tidak menemukan salah satu dari mereka itu, dari masyayikh thariqah itu, melakukan suatu perbuatan yang ditulis oleh malaikat pencatat amal yang buruk. Wa kana lit-tariqi hurmatun wa hibatun, dan thariqah itu memiliki kemuliaan dan kewibawaan yang luar biasa. Tidak hanya itu, wa kana al-umara wal muluk yatabarrakuna bi ahliha. Para pejabat, para raja itu ngambil berkah, tabarruk kepada ahli tarekat. Bahkan mereka itu yuqabbiluna butun aqdamihim, mereka mencium telapak kaki para masyayikh. Kenapa? Lima yashadunahu min sifatihimul hasanah. Ya, karena mereka menyaksikan dari sifat-sifat para guru thariqah yang baik. Nah, jadi di awal-awal abad ke-10 Hijriah, dari tahun 900 Hijriah sampai 950 Hijriah, di awal-awalnya masyayikh thariqah masih banyak. Ya. Akhlaknya, ibadahnya, waraknya, rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, menjaga anggota badan dari semua dosa, itu nggak ada. Itu sangat luar biasa. Langkah mereka dalam ibadah, rasa takut, sifat wara', menghalangi diri dari dosa-dosa, itu sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya mereka itu, tidak pernah kita temukan mereka melakukan sebuah perbuatan dosa, yang perbuatan dosa itu ditulis oleh malaikat yang ada di kiri, pencatat amal yang buruk. Jadi malaikat saja itu tidak pernah menulis amal-amal buruk kepada mereka para ahli thariqah di awal-awal abad ke-10. Sehingga thariqah saat itu ya sangat agung, sangat luar biasa, sangat mulia, sangat berwibawa. Tidak hanya dari kalangan ulama-ulama saja, bahkan dari kalangan para pejabat, para raja, mereka itu memuliakan ahli tarekat. Dan sampai yang dicium itu bukan tangannya saja, bukan telapak tangan saja, tetapi sampai telapak kaki pun diciumi oleh mereka, oleh para raja, oleh para pejabat. Kenapa? Ya sifat-sifat yang dimiliki oleh para masyayikh thariq itu sangat luar biasa. Ya, itu. Nah, cuman ketika mereka sudah nggak ada, fala madzahabu zalat hurmatut tariqi wa ahliha. Ketika mereka sudah tidak ada, para masyayikh ini sudah pada meninggal, maka kemuliaan tarekat dan ahli tarekat hilang, lenyap. Lebih dari itu, wasaran nasu yaskharuna bi ahadihim. Bahkan manusia itu mengolok-olok, mengejek kepada salah satu dari ahli tarekat. Lah nanaona tarekat ngapain bertarekat-tarekat segala? Ya tarekat mah kayak gitu, ujung-ujungnya duit, gitu kan? Bukan saya bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru cinta kepada dunia itu malah luar biasa, malah semakin bertambah. Dan wa yaquluna li ba'dihim, bahkan banyak orang yang mengatakan kepada sebagian ahli tarekat, madaratu majara, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Fulanun al-akharu amila syekhon, si fulan yang lain itu menjadikan dirinya sebagai apa? Guru, sebagai syekh, sebagai guru thariqah. Seakan-akan pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak menerima apa yang dia akui. Kanahum la yusallimuna lahu ma yad'ihi. Kenapa? Ya karena lima huwa alaihi min mahabbatid dunya wa syahawati. Ya karena di dalam dirinya itu sudah terpatri cinta dunia dan syahwat dunia. Merasakan kelezatan dengan makanan-makanan, dengan baju-baju, pakaian-pakaian, dan perempuan-perempuan. Sehingga ketika orang yang ahli tarekat itu memiliki kecintaan kepada dunia yang seperti itu, bagaimana mau menjadikan tarekat itu menjadi
suatu hal yang mulia, yang luar biasa. Nah, bahkan wasaya ala tahsilnya, dan upaya untuk menghasilkan dunia. Hatta anni qultu li ba'di tujar, sampai saya ini berkata kepada sebagian para pedagang, bisnismen, lima la tajtami'u bi syekhil fulani. Kenapa kamu tuh nggak kumpul sama Syekh Fulan yang dia itu banyak pengikutnya, yang dia itu mengembangkan thariqah? Faqala in kana syekhun, maka jawaban dari orang yang ditanya tadi jawaban dari sebagian pedagang tadi, kalau dia itu guru, kalau dia itu adalah guru thariqah, maka pun saya juga guru tarikat. Nah, ini pedagang ini. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak berkumpul, nggak ngaji kepada si Fulan, Kiai Fulan? Nah, kata dia, kalau dia itu adalah guru tarekat, maka saya pun sama guru tarekat. Padahal dia pedagang kan? Kenapa? Fa innahu yuhibbud dunya kama uhibbuha. Sebagaimana dia itu suka dunia, saya juga suka. Sebagaimana dia cinta dunia, saya juga cinta dunia. Wa yas'a fi tahsiliha, dia berupaya untuk menghasilkan dunia, kama as'a, sebagaimana saya berupaya. Bahkan bal huwa asyaddu minni sa'yan 'ala dunya, bahkan dia yang lebih parah dalam mengejar dunia. Kenapa? Li'annahu yusafiru ila Rum fi talabiha, karena dia pergi ke Romawi untuk mencari dunia, sementara saya tidak. Dia jauh-jauh dari Mesir ke Romawi untuk nyari duit, sementara saya tidak. Dan seringkali warubama akalad dunya bi salahihi, seringkali dia itu memakan dunia, mendapatkan dunia atas kesolehannya. Artinya kesolehannya yang dijual, ilmunya yang dijual, kesolehannya yang dijual untuk mendapatkan duit. Gitu. Membawa-bawa agama atas nama agama. Wa ana lam aqul hadisalahi, sementara saya itu tidak memakan dunia dengan kesalehanku. Sehingga fa ana ahsanu halan minhu, sehingga saya ini otomatis kondisi kerohaniannya itu lebih baik daripada orang itu yang mengaku-ngaku sebagai guru. Nah, ucapan dari sebagian pedagang tadi pengen dikomentari, pengen ditolak oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Fa'aratu an ujiba an, saya ingin menjawab, ingin menolak pernyataan dari pedagang tadi. Ternyata fara'aitul hissa yukadzibuni, ternyata saya melihat kenyataannya justru membohongkan diriku. Ya, artinya kenyataannya itu seperti apa yang diceritakan oleh pedagang tadi. Jadi dia itu menjadi guru thariqah, ya Pak? Dia itu mengaku-ngaku, ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai guru thariqah, mengumpulkan banyak jamaah, ya kan, mendapatkan banyak duit dari jamaah, sehingga hanya itu saja yang dia harapkan, bukan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membuktikan hal itu, dikisahkan, beliau mengisahkan, Syekh Abdul Wahab Asy'ari mengisahkan dari para guru-guru beliau. Waqad ra'aitu bi'aini atau bi'ainayya Sultan Al-Ghawri, saya melihat dengan kedua mataku, saya melihat Raja Al-Ghawri, Sultan Al-Ghawri, di mana dia itu mencium tangannya Syekh Muhammad bin Anan. Satu. Yang kedua, wa ra'aitu Sultan Tauman Bai alladhi tawalla ba'dahu yuqabbilu batna rijlihi. Kemudian ada raja yang setelahnya, yaitu Sultan Tauman Bai, yang dia melanjutkan kerajaan dari Sultan Al-Ghawri tadi, di mana dia ini mencium telapak kaki Syekh Muhammad bin Anan. Syekh Muhammad bin Anan adalah salah satu dari gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kemudian yang ketiga, kejadian yang ketiga, wa tala'tu marratan ma'a Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Ghumri li Sultan Al-Ghawri fi syafa'ihi. Saya pergi pada suatu waktu, satu hari bersama dengan Syekh Abdul Hasan Al-Ghumri kepada Sultan Al-Ghawri bisifaihi, dalam meminta pertolongan. Faqama, maka Sultan Al-Ghawri ini berdiri. Ketika Syekh Abdul Hasan Al-Ghumri datang, maka Sultan itu berdiri. Wa adadahu, dipeluk erat min tahti ibtihi, ya, saking eratnya dari bawah ketiaknya. Waqala, dan Sultan itu mengatakan kepada Syekh Abdul Hasan Al-Ghumri, ya sayyidi azzastani fi hadzal nahar, wahai tuanku, wahai guruku, engkau telah memuliakanku pada siang hari ini. Fa inni wa mamlakati kullaha li anfi haqqu tariqik, sesungguhnya aku dan kerajaanku semuanya demi diriku itu merupakan hak tarikatmu. Artinya semuanya itu diberikan kepada Syekh Abdul Hasan Al-Ghumri. Itu artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ghumri itu akan diberikan oleh Sultan Al-Ghawri. Nah, kemudian wakana, beliau menceritakan tentang sejarah bagaimana rusaknya thariqah.
Bagaimana sejarah tentang rusaknya tatanan thariqah di masa itu. Wa kana akhirul asyah alladziina adraknahum. Di mana akhir dari masyayikh para guru thariqah yang kami alami itu adalah Sayyidi Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu, yaitu Syekh Ali Al-Mursafi. Nah, ketika beliau meninggal falamma tufiya fi Jumadal Ula sanata 30 wa 9, ketika pada tahun 930 Hijriah di bulan Jumadal Ula, ketika beliau meninggal, ketika Syekh Ali Al-Mursafi meninggal, ternyata dari situlah inhalla nizamut thariq, maka sistem dari thariqah itu rusak di Mesir dan di desa-desa yang ada di Mesir. Wajalasa katsirun lil masyikhah, dan banyak dari orang-orang yang mendedikasikan dirinya sebagai guru tarekat, yang menjadikan dirinya sebagai guru thariqah bi anfusihim, oleh diri mereka, min ghairi idznin min asyakhim, tanpa ada izin dari guru-guru mereka. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi seseorang yang mengaku-ngaku dirinya adalah syekh thariq, guru tarekat, atau menjadi mursyid thariqah, di masa itu sudah banyak, tahun 930 Hijriah. Jadi waktu itu Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani berumur 32 tahun. Itu sudah ada. Jadi batasannya itu adalah ketika Syekh Ali Al-Mursafi meninggal, ya. Setelah beliau meninggal di tahun 930 Hijriah, maka orang-orang itu mulai berani memanfaatkan thariqah demi tujuan dunia. Nah, sehingga banyak dari mereka yang mengangkat diri mereka sebagai seorang mursyid, sebagai seorang guru thariqah tanpa ada izin dari guru-guru mereka. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, sehingga beliau menjelaskan tentang isi dari kitab ini, wa alam ya akhi anna jami'a ma dzakartuhu laka fi hadhihi risalah min akhlaqil muridin, min akhlaqil muridin. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa semua yang aku sebutkan dalam kitab ini kepadamu itu hanyalah sebagian dari akhlak-akhlak para murid. Dan innama huwa kal qatrati minal bahr. Akhlak murid yang disebutkan di dalam kitab ini pun juga itu hanya setetes dari lautan. Falyarid kullu man nadhara fiha ahwalahu ala ma dzakartuhu minal adabi fiha, maka hendaknya masing-masing dari orang yang menelaah, membaca, memutolaah kitab ini, hendaknya dia itu menyodorkan dirinya, ya, menyodorkan keadaan-keadaannya, perilaku-perilakunya atas apa yang aku sebutkan atau adab-adab yang aku sebutkan dalam kitab ini. Ketika fa'in wajada nafsahu mutakhalliqan biha falyahmadillah. Ketika dia menemukan dirinya memiliki semua akhlak, semua adab yang ada dalam kitab ini, ya dia harus memuji kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak, fa'in wajada nafsahu ariyan anha, ketika dia menemukan dirinya kosong dari adab-adab tersebut, falyakhudh fi asbabi takhalluq bisuluki ala yadi syaikhin nasih, maka hendaknya dia itu mengambil sabab atau berupaya untuk menanamkan akhlak-akhlak murid dengan cara as-suluk, ya, menempuh perjalanan tarekat ala yadi syaikhin nasih, di tangan seorang guru yang menasihati. Dua. Ketiga, wa in kana qad jalasa lil masyikhah, ketika dia itu sudah menduduki makom guru yang tanpa izin tadi dan menemukan kondisinya tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab ini, falyazil nafsahu, hendaknya dia itu memecat dirinya sendiri dari posisi guru thariqah atau mursyid thariqah nasihatan li nafsi, sebagai nasihat untuk dirinya sendiri, wa ikhwanih, dan saudara-saudaranya. Kenapa? Fa inna man jalasa lil masyikhati bi ghairi idznin min syaikhihi dhalla wa adalla. Karena sesungguhnya orang yang menduduki maqam guru tarekat tanpa ada izin dari gurunya, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Tuh, sehingga bahaya ini. Harus berhati-hati. Dan wa inna ma lam nadhkur syai'ana, itu kan semuanya yang disebutkan adalah adab-adab murid. Nah, kemudian bagaimana dengan adab-adab para guru atau adab-adab mereka, yaitu golongan-golongan yang sudah sempurna? Wa inna ma lam nadhkur syai'an min akhlaqil kumal fi hadhihi risalah li izzati wujudiha wa izzatil mutakhalliqi biha. Dan kami tidak menyebutkan sedikit pun dari akhlak-akhlaknya orang-orang yang sempurna, kamil,
orang-orang yang sempurna dalam risalah ini ya, karena memang laizat wujudnya, wujudnya jarang, nggak ada, sangat jarang wujud dari orang yang sempurna itu. Yang kedua, faizatul mutakhalliqi biha, dan sedikitnya atau jarangnya orang yang memiliki akhlak atau adab-adabnya orang-orang yang sempurna. Sehingga falidzalika dzakarna akhlaqal muridin faqat, sehingga yang kami sebutkan adalah akhlak-akhlak para murid saja, li'annaha hiya tariqu al-maslukatul an, ya karena akhlak-akhlak murid itulah yang sekarang menjadi jalan atau metode yang digunakan saat ini, itu tahun 961 Hijriah. Jadi yang berlaku pada saat itu, pada tahun 961 Hijriah atau di zamannya, di masanya Syekh Abdullah Al-Basyarin, itu hanya mengaplikasikan, melaksanakan, mengamalkan akhlak-akhlak dari murid saja. Dan itu yang berjalan, itu yang dijalani pada saat itu. Cuman jangan menggampangkan, karena apa? Wahai hata an yasila ahadunal an ila maqami muridin. Sangat jauh untuk salah satu dari mereka, salah satu dari kita untuk mencapai makom murid. Jadi untuk mencapai makom murid aja sangat kesulitan. Ya, untuk mencapai makom murid aja sudah sangat sulit. Apalagi makom kumal atau makom kamil. Alhamdulillahirabbil alamin wal nasra fi muqaddimatir risalah fa aqulu billahi taufiq wallahu taala a'lam bissawab. Mari kita lanjutkan kitab yang kedua, yaitu kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Mana terkait guru, jadi ada guru syariat, guru hadiyah, ada guru fikih, juga guru jasmani. Oke, setelah kita bimbing bahwa kalian sudah seorang murid, sebesar sejabatan pun sama ahli tarekatnya musuhnya itu sampai ke telapak kaki. Nah, pertanyaannya, apakah sama? Saya punya guru ahli fikih, apakah boleh seorang murid mencium kaki guru tapi gurunya guru fikih? Begitu? Apakah istinya berlebihan tidak gitu? Kalau ini oke lah secara ini secara fikih ya. Apakah tidak berlebihan? Andai kata seorang murid kalau mencium tangan mah itu sudah lumrah biasa lah. Ini mah mencium guru fikih tapi mencium kakinya. Siap. Itu pertanyaan juga. Ya secara adab boleh-boleh saja, karena memang nggak ada larangan kan. Dan kalau di mana, di talim-talim atau di adabul alim wal mutalim atau ta'limul mutalim, di sana memang menyebutkan harus mengagungkan guru. Dan ketika seorang santri berguru kepada seorang guru kan harus totalitas, sehingga ya kalau secara umum memang sama gitu, memang sama. Nah, cuman memang kalau dalam tarekat itu ada lebih mendalamnya gitu. Ada penghormatan atau memuliakannya murid kepada guru itu harus lebih lagi daripada hanya sekedar memuliakan guru dalam ilmu syariat. Gitu, boleh saja. Terus tidak kan gini. Kata Rasul, andai kata diperintahkan kepada manusia untuk bersujud, maka yang paling pertama seorang itu kepada suami. Ya. Itu kan awal ya. Artinya kiasnya takut masuk kategori itu juga itu. Enggak. Karena itu bukan sujud. Karena itu bukan sujud, mas sujud enggak. Cium mah. Jadi kalau sujud itu kan kayak orang mau salah kan ya. Betul. Ampun sujud ya kan berarti ya. Betul. Ya, siap, sami-sami. Kecuali membaca enggak boleh. Hari. Kita masih ada nggak? Ambil aja ke Pak Is. Tuh batu satu sekian tuh. Berapa? 2. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada pengajian yang kedua ini, kitab yang kedua yaitu kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Itu yang kita baca barusan adalah bab yang pertama dan bab yang kedua.
Dimana seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Futuhul Ghaib ini merupakan salah satu kitab yang sebenarnya adalah ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, ya, ceramah-ceramahnya Tuan Syekh rahimahullahu taala yang dibukukan dalam satu kitab. Ya, karena memang kebanyakan dari kitab-kitabnya Tuan Syekh itu tidak ditulis dengan sendirinya, kecuali Al-Ghunyah itu. Ya, misalnya seperti Jala'ul Khatir, kemudian Futuhul Ghaib, kemudian Al-Fathur Rabbani, ataupun yang lain, itu tidak ditulis oleh beliau sendiri, tetapi pengajian-pengajian beliau, pengajian-pengajian yang beliau laksanakan, yang beliau sampaikan kepada masyarakat dan kepada murid-muridnya, itu ditulis oleh sebagian murid-muridnya, yang kemudian nanti disusun dan menjadi sebuah kitab, yang salah satunya adalah ini, yaitu kitab Futuhul Ghaib. Di mana bab yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, An-Nurul Awal fima la budda likulli mu'min. Bab yang pertama, cahaya yang pertama itu adalah tentang apa saja yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing dari orang mukmin. Kata beliau, qala radhiyallahu anhu la budda likulli mu'minin min sa'iri ahwalihi min thalathati asya. Seorang mukmin itu di semua keadaannya dia itu harus memiliki 3 perkara. Yang pertama, amrun yamtathiluhu, perintah yang harus dia laksanakan. Semua perintah Allah Ta'ala dilaksanakan, baik itu yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah. Wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulullah itu dia tinggalkan. Ya, baik yang sifatnya wajib, haram, atau yang sifatnya makruh. Dan yang ketiga, wa qadarun yarda bihi, dan takdir Allah Ta'ala harus dia ridhoi. Jadi harus ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah mengimani takdir, meridhoi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya karena memang takdir itu adalah, atau mengimani takdir yang baik atau yang buruk itu merupakan rukun, kan? Al-iman. Ketika Rasulullah dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, qala ya Muhammad akhbirni anil iman. Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi bukan qada dan qadar, bukan. Karena qada dan qadar artinya sama. Kalau dibedakan itu adalah versi dari para ahli akidah, para ahli tauhid. Sementara di hadis itu ya sama. Wa qadarihi khairihi wa syarrihi, dan takdirnya Allah Ta'ala yang baik atau yang buruk. Sehingga ketika ada kebaikan yang terjadi kepada seorang hamba, kebaikan yang terjadi kepada seorang hamba, ya maka di samping dia bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah mengimani, ya. Nah kemudian ketika takdirnya itu dia rasakan buruk, sama pun juga dia imani. Karena apa? Karena takdir yang baik atau yang buruk itu harus diimani oleh seorang manusia, seorang mukmin. Makanya dalam hadis yang lain di Sunan Tirmidzi, la yu'minu ahad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman dari seorang hamba tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sehingga dia itu mengimani qadar, mengimani ketentuan Allah Ta'ala khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Supaya dia meyakini bahwa apa yang menimpa dirinya itu tidak akan meleset, dan sesuatu yang meleset kepada dirinya yang tidak mengenai dirinya itu tidak akan mengenai dirinya. Sesuatu yang tidak akan menimpa kita tidak mungkin sampai kepada kita. Sesuatu yang harus menimpa kepada kita, yang terjadi kepada kita harus terjadi, gitu. Nah itulah tiga hal yang menjadi dasar seorang mukmin dalam semua tingkah lakunya,
dalam semua tingkah lakunya harus memiliki dasar 3 ini. Perintah yang dia laksanakan, larangan yang dia jauhi, dan takdir yang harus dia ridhoi. Maka fa'aqallu halatin yakhlu fihal mu'minu, maka paling sedikitnya tingkah yakhlu. Rada iskal ya. Kalau di naskah lain ada la yakhlu. La yakhlu. Fa aqallu halatin la yakhlu. Tidak kosong berarti. Ini bisa diiniin. Bukan tadi. Ini dalam naskah lain ada tambahan la. Fa aqallu halatin, maka paling sedikitnya tingkah kondisi. La yakhlu fihal mu'min, di mana seorang mukmin itu tidak kosong, di mana seorang mukmin itu tidak kosong fiha min ahadi hadhihi salasati hadhil asya'i salati. Artinya seorang mukmin itu tidak boleh kosong dari 3 hal ini. Ya, kalau nggak ada lanya nih, fa aqallu halatin yakhlu fihal mu'minu muqaddamun min hadhihi salasati min hadhil asya'i salata min ahadi hadhihi salasati al asya'. Ini dicetakan yang lain ada lanya. Faqallu halihi la yakhlul mu'minu fiha min ahadi hadhil asya'i salasah. Maka setidak-tidaknya paling sedikitnya kondisi mukmin itu tidak boleh terlepas, tidak boleh kosong dari salah satu dari 3 perkara ini. Sehingga fayambaghillahu an yalzama himmataha qalbahu, an yulzima himmataha qalbahu, sehingga sepantasnya, selayaknya bagi seorang mukmin untuk melazimkan semangatnya kepada hatinya. Semangat dari 3 hal ini dalam hatinya, artinya menanamkan 3 hal ini ke dalam hatinya itu setidaknya itu harus gitu. Wal yuhaddits biha nafsah. Dan seorang mukmin itu hendaknya dia selalu membisiki, selalu membicarai atau berbicara kepada dirinya mengenai 3 hal ini. Wa yahudu al-jawariha bisairi ahwali, dan kalau di naskah yang lain wa yuakhidu al-jawariha biha bisairi ahwali, dan dia menuntut, kalau yahudu mengambil, yuakhidu menuntut anggota-anggota badannya di semua keadaannya untuk melaksanakan 3 hal ini. Dalam naskah lain wa yuakhidul jawariha, dan seorang mukmin itu menuntut anggota-anggota badan bisa irahwali dalam semua keadaan-keadaannya untuk melaksanakan 3 hal yang disebutkan tadi, yaitu perintah harus dilaksanakan, larangan harus ditinggalkan, dan qadar yang harus diridhoi. Itu untuk maqalah atau bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua an-nur tsani, cahaya yang kedua fil wasiyati fi amalil khair, yaitu tentang wasiat dalam amal-amal kebaikan. Wasiat dalam amal-amal kebaikan. Wa qala, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah oleh kalian semua. Apa yang diikuti? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah dan wa tariqis sunnati wal jamaah. Ya, karena keselamatan itu ada dalam pengikutan terhadap kitab dan sunnah dan semua amal-amalnya salaf saleh. Wa la tabtadi'u, dan jangan sekali-kali engkau itu melakukan kebid'ahan. Ya, jangan sekali-kali kita ini melakukan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah satu hal yang dilarang atau satu hal yang baru yang dia itu tidak masuk dalam kategori hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tetapi dan juga tidak masuk dalam dasar-dasar dalam agama. Itu bid'ah. Kalau di sini didefinisikan bid'atun min indi anfusikum min ghairi dalilin syar'i fi jami'i mu'taqadatikum wa qawaidi dinikum wa usuli sulukikum wa fi mawaridi ta'atikum. Jadi bid'ah artinya satu hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak masuk dalam kategori dasar-dasar dari hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah.
Ya artinya dalam agama Islam itu terdapat perintah dan larangan, ya kan? Terdapat perintah, terdapat larangan. Jelas perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Larangan yang wajib, larangan yang mengandung keharaman, dan larangan yang mengenai atau berkaitan tentang kemakruhan. Nah, kemudian ketika seseorang itu melakukan sebuah ibadah itu tidak masuk dalam perintah yang sharih, tidak masuk dalam perintah yang ghairu sharih, atau tidak semakna dengan yang sharih dan tidak sharih. Misalnya apa? Mewajibkan suatu ibadah di luar dari sholat 5 waktu, sholat yang ke-6 gitu ya. Misalnya, dia mewajibkan dirinya sendiri dan menyatakan bahwa itu adalah ibadah yang ke-6, itu adalah termasuk dari rukun Islam. Misalnya, itu berarti ibadah yang seperti itu hukumnya apa? Bid'ah. Itu. Dan tidak semua wa masakata anhu syari' fahuwa afun. Tapi kalau semua hal yang tidak dibicarakan oleh syariat fahuwa afun katanya, itu adalah keringanan, rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tidak semua hal yang secara detail itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis gitu. Ya misalnya seperti apa? Seperti rokok gitu ya. Rokok kan hukumnya nggak jelasnya apakah halal atau apakah halal atau haram. Nggak ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis nggak ada. Nah, bagaimana? Fahuwa afun. Maka itu adalah keringanan, terserah. Keringannya itu artinya dia mau merokok silahkan, mau nggak ngerokok silahkan, tergantung kondisi masing-masing. Ketika dia merasa dirinya madarat oleh rokok, ya udah nggak usah rokok, tapi tidak sampai pada tataran apa? Haram. Itu kalau menurut usul fikih gitu. Jadi selain itu enggak. Jadi enggak semua yang tidak dibicarakan oleh Al-Qur'an atau hadis itu langsung bid'ah, enggak bisa seperti itu. Karena memang dalil dari syariat itu banyak. Jadi tidak hanya Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Nah, di situ ada uruf. Kemudian ada saddud dara'i. Kemudian ada al-masalihul mursalah. Kemudian ada istishab. Masih banyak itu. Ada kurang lebih 12 dalil ya, 12 dalil yang bisa digunakan untuk menggali hukum atau menjadi sandaran dalam hukum. Yang diantaranya adalah uruf atau tradisi. Jadi tradisi itu bisa menjadi salah satu dari sandaran hukum. Tuh. Selagi tidak bertentangan dengan syariat. Terus wa'ati wa la tamruku, dan taatlah kalian semua, bertaatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tamruku, dan jangan sampai kalian itu lepas dari ketaatan. Kemudian wala tamruku, wahidu wala tusyriku, dan esakanlah atau bertauhidlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidan yang murni. Wala tusyriku, dan janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di tauhid yang murni itu tidak hanya tauhid itu tidak hanya sekedar teori yang mengatakan bahwa kita harus cinta Allah, itu kan misalnya, harus mentauhidkan Allah, yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Kalau lisan mah gampang, ngomong doang mah. Itu kan. Tapi menjelma menjadi rasa, yang kemudian menjelma menjadi perbuatan. Nah, itu yang perlu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kalau hanya sekedar ngomong, hanya sekedar membicarakan tauhid sebagai sebuah teori, orang orientalis lebih pintar dari kita. Itu kan. Tapi ketauhidan, tauhid keimanan dalam diri itu belum tentu ada dalam diri mereka. Ya, wala tusyriku, dan janganlah sekali-kali kalian bersekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pada pembahasan yang akan datang mengenai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar penyekutuan kepada Allah secara zahir. Jadi misalnya dia menyembah hal yang nampak, menyembah patung, menyembah matahari, enggak. Tapi ketika dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mengharapkan imbalan dari ibadah itu termasuk dalam kategori apa? Syirik. Ya, menurut ahli tarekat. Itu menurut ahli tarekat. Nanti akan datang itu di pembahasan pada tengah itu mah. Wa nazihu wa la tattahimul haq, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tattahimul haq, dan jangan sekali-kali kalian itu menuduh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tidak adil. Ya kan, kembali lagi pada tadi pembahasan wal qadaru yardha bihi, ya, wa qadarun yardha bihi.
Sehingga ketika takdir sudah berjalan kepada diri kita, entah itu kita dijadikan sebagai orang yang selalu sehat, atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan melarat misalnya, tetap takdir tidak pernah dia salahkan. Kenapa? Karena takdir sudah dia ridhoi. Tuh. Sehingga ujungnya dia tidak akan menuduh atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wasaddiqu, dan jujurkanlah atau benarkanlah kalian semua, atau berlaku benarlah kalian semua, berlaku jujurlah kalian semua, wala tusyakkiku, dan janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang meragukan. Wasbiru, dan sabarlah kalian semua, wala tajza'u, dan jangan tidak sabar. Jadi jaza itu merupakan lawan dari kata sabar. Sabar tidak sabar, itu kan? Berarti wala tajza'u, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang tidak sabar. Wasbutu wala tanfiru, dan tetaplah kalian semua, kokohlah kalian semua, wala tanfiru, dan jangan sampai kalian itu lari. Terus wasbutu wala tanfiru, was'alu wala tas'amu, dan mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tas'amu, dan jangan sekali-kali kalian itu bosan dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mengijabah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Dan dalam sebuah hadis, dalam ayat Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum, doalah kalian semua kepadaku, maka saya akan astajib, mengijabah doa kalian semua. Tapi bentuk ijabahnya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kan misalnya ketika kita menginginkan, ya Allah, beri saya rezeki yang melimpah, misalnya dengan nominal 100 juta. Dia berdoa ke Allah Ta'ala setiap malamnya begitu, setiap tahajudnya, setiap duhanya, setiap setelah sholatnya berdoa seperti itu, ya Allah berikanlah saya 100 juta. Tetapi sampai seumur hidupnya dia tidak mendapatkan 100 juta itu. Lalu apakah orang yang seperti ini tidak diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti, tapi bentuk dari ijabahnya itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi dikembalikan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu taala dalam hikamnya beliau mengatakan, fahuwa dhaminala kal ijabah, janganlah kalian sekali-kali kalian itu putus asa untuk berdoa. Kenapa? Fa innahu dhaminala kal ijabah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ijabah dari setiap doa. Fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah taala kehendaki, bukan waktu yang engkau kehendaki. Artinya kapan waktu yang kita doakan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabahnya apakah di dunia, apakah setelah seminggu, apakah setelah sebulan, ataukah setelah setahun, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang engkau inginkan. Ya Allah, saya misalnya ingin 100 juta di bulan depan. Atau nggak bisa gitu, Allah nggak bisa diatur-atur. Memang kita siapa gitu kan. Nah, sehingga dalam doa itu karena pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk dari ijabahnya itu macam-macam. Ada kalanya Allah taala menurunkan apa yang kita inginkan. Artinya misalnya tadi menginginkan 100 juta, dikasih setelah sekian bulan misalnya. Atau tidak dikasih itu, tetapi jasadnya disehatkan, ketaatannya ditambah oleh Allah Ta'ala, anak-anaknya disejahterakan, ya kan? Atau pendidikan anak-anaknya terjamin. Atau kalau tidak itu, bisa jadi itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaba ahlul jannati fa innahum wajadu fi sahaifihim hasanatin lam ya'malu biha. Ada penduduk surga yang ketika mereka itu masuk ke dalam surga, tetapi mereka menemukan catatan dari amal-amal. Di dalam catatan amal mereka menemukan beberapa tulisan catatan amal, di mana amalan tersebut tidak pernah dia lakukan ketika di dunia. Maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dari mana catatan amal-amal kebaikan ini? Saya itu tidak merasa pernah melakukan amal-amal ini.
Oh itu, iya, itu merupakan balasan yang itu merupakan jawaban dari doa yang pernah engkau panjatkan ketika di dunia. Nah, sehingga ketika kita berdoa kemudian belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini putus asa. Bisa jadi Allah taala itu menyimpan ijabah dari doa kita ini di akhirat. Gitu, amin ya rabbal alamin. Wasalu wala tasamu wantadiru. Wantadiru, dan tunggulah kalian semua. Wantadiru. Dan tunggulah kalian semua. Tunggu apa? Tunggu rahmatnya Allah. Wa taraqqabu, dan menjaga diri atau mawas dirilah kalian semua. Dengan apa? Dengan bitarkil ma'asi wa tark wal ishtighali bi ta'at. Dengan meninggalkan maksiat dan menyibukkan diri dengan ketaatan, dengan keikhlasan ya dalam berdoa. Terus wala tayasu, dan janganlah sekali-kali kita ini menjadi orang-orang yang putus asa. Wa tawakhau, dan salinglah atau saling bersaudaralah kalian semua. Ya, wa tawakhau, dan salinglah bersaudaralah kalian semua. Wala tu'adu, dan janganlah kalian itu bermusuh-musuhan di antara kalian semua. Wajtami'u 'ala ta'at, dan berkumpullah kalian untuk melaksanakan ketaatan. Wala tatafarraqu dalam naskah lain. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpisah belah. Kenapa? Karena setan itu akan menguasai kepada orang-orang yang berpecah belah, sementara Allah Subhanahu wa taala itu kekuatan Allah taala itu ada pada persatuan. Wa tahabu, dan saling cintalah kalian semua. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wa tatahharu 'anil dzunub, dan juga bersucilah kalian semua dari dosa-dosa. Wa biha la tatadannasu, dan dengan dosa-dosa tadi janganlah kalian itu mengotori diri. Wala biha wala tatalattahu, dan janganlah sampai dengan dosa ini kalian itu menjadi orang yang semua tubuhnya itu dipenuhi dengan kotoran. Kemudian bi ta'ati rabbikum fatazayyanu, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka berhias dirilah kalian semua. Jadi menghiasi diri tidak dengan pakaian, tidak dengan baju, tetapi menghiasi diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an babihi fala tabrahu, dan dari pintunya Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian sekali-kali meninggalkan pintu itu. Wa anil iqbali ilaihi fala tatawallau, dan dari menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kalian itu berpaling. Wa bit taubati fala tusawwifu, dan dengan taubat jangan sekali-kali kalian itu menunda-nunda. Wa anil i'tidari ila khaliqikum fi ana'il laili wa atrafin nahari was sa'ati kulliha fala tamilu, dan dari merasa salah kepada Allah, kepada pencipta kita semua di tengah malam, di ujung siang, dan di semua waktu semuanya, jangan sampai kita condong, kita tidak mau untuk merasa salah. Jangan sampai. Fala'allakum, maka ketika kita melakukan itu semua dari awal tadi, dari ittabi'u wa la tabtadi'u sampai wa anil i'tidari ila khaliqikum fi ana'il laili wa atrafin nahari was sa'at fala'allakum turhamu. Ketika kita melakukan itu semua, maka mudah-mudahan kalian itu akan dirahmati, diulas asihi oleh Allah taala. Satu. Yang kedua, wa tus'adu, kalian akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Ketiga, wa anin nari tub'adu, dijauhkan dari neraka. Keempat, wa ilal jannati tudkhalu, kalian kita akan dimasukkan ke dalam surga. Wa ilallahi tusalu, dan yang kelima, kita diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. 6. Wa bin naimi wa iftidadil abkani fi daris salami tushghalu. Yang ketujuh, dengan kenikmatan dan dengan memecah keperawanan di surga, maka kalian akan dibuat sibuk. Ketika kita semua ini masuk ke dalam surga, maka akan disibukkan dengan berenak-enakan dengan bidadari, ya kan, di surga, dan dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada
di dalam surga. Kedelapan, wa ala dzalika abadan tukhladu, dan kepada semua itu mulai dari turhamu tusadu, 7 hal tadi, maka kita diabadikan selama-lamanya untuk mendapatkan itu semua. Terus masih ke 9, wa alan najaibi turkabu, kendaraannya kalau dulu itu ada najibah, kendaraan zaman dulu itu ya onta. Jadi najaib itu adalah jamaknya najibah, dan najibah ini adalah itaqul ibil allati yusawaqu 'alaiha. Jadi dulu kendaraan yang paling mewah itu adalah onta, dan onta yang namanya najib itu adalah onta yang digunakan untuk balap. Jadi kalau zaman sekarang mau Ferrari gitulah, mobil-mobil yang dibuat balap gitu ya. Jadi kendaraannya artinya mewah, kendaraannya bagus. 9, walan najaibi turkabu, memiliki kendaraan-kendaraan yang mewah, artinya ketika di surga. Wabil hauril ain wa anwa'it tib, dan dengan bidadari wa anwa'it tib, warna-warninya minyak wangi, wa sautil qiyan, dan suaranya budak-budak perempuan atau perempuan-perempuan yang menyanyi. Wa ma'adzalikan na'imi tuhabbaru, kalian akan dibahagiakan, disenangkan dengan bidadari, warna-warninya minyak wangi, dan suara orang yang menendangkan nyanyian ya ketika di surga. Itu 10. Yang ke-11, wa ma'al anbiya'i was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin fi 'illiyyin turfa'u, dan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di golongan orang-orang yang tertinggi, 'illiyyin, maka kalian itu akan diangkat derajatnya dampingkan dengan golongannya para nabi, para siddiqin, dan syuhada dan sholihin. Turfa'u, kalian akan diangkat derajatnya. An-nur salisu fil ibtila, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin semuanya, alhamdulillah pengajian yang dapat disampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya. Jawab itu nanam kok. Ya ulah maka. Mangga. Jadi. Mangga Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'adhallah. Mengingat ini kita sepertinya spesifik dalam masalah bagaimana kalau sikap kita ataupun sikap kita sebagai ikhwan thariqah manakala melihat di antara ikhwan kita juga yang sudah memberanikan diri hidup dalam makom itu, dia mentauhid, kemudian bahwa itu di makom seorang guru. Nah, dan dia juga memberikan takwil dari mimpi-mimpi. Kondisi kita sebagai ikhwan menyikapi saudara kita seperti ini, yang nanti kalau dibiarkan ini disuruh dol, memilih sesat dan menyesatkan, lalu bagaimana sikap seorang ikhwan itu terhadap ikhwan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pertanyaan ya? Saya inian. Bagaimana dengan seorang ikhwan yang dia itu katakanlah mengangkat dirinya sebagai seorang mursyid, tetapi dasarnya itu adalah izin tapi melalui mimpi. Begitu kurang lebih ya. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Ada beberapa sisi yang harus dibahas. Yang pertama mengenai keabsahan izin itu. Jadi izin dari seorang guru tapi lewat mimpi, apakah disahkan atau tidak? Satu.
Dan ternyata kalau kita nanti ada pembahasan yang akan datang di beberapa tempat itu di halaman 51, halaman 260 dan juga disebutkan di dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq yang lain yang mengenai adab-adab murid. Izin yang model seperti itu melalui mimpi itu tidak disahkan. Terlebih lagi ketika melihat kondisi dari orang tersebut secara kerohanian. Ya, karena memang syarat dari guru itu ada dua hal. Intisarinya ada dua hal. Pertama, penguasaan terhadap ilmu syariat. Yang kedua, dia memiliki ilmu kasyaf. Itu. Atau dengan kata lain, yang pertama adalah ilmu suluk, yang kedua adalah ilmu jazb. Itu doang. Nah, kita lihat orangnya apakah memiliki kriteria tersebut atau tidak. Oke, memiliki kriteria misalkan, tetapi tanpa ada izin, ya otomatis nggak bisa ini dong, nggak bisa disahkan izinnya tersebut, apalagi melalui izin mimpi. Nah, itu satu. Berarti izin yang model seperti itu tidak diakui dalam thariqah. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita kepada ikhwan yang seperti itu? Tetap sadidu wa qaribu. Sadidu wa qaribu ya artinya apa tuh? Menasihati cuman dengan siasat. Ya, artinya sekiranya dia itu sadar tetapi perasaannya tidak tersinggung, sehingga biasanya kalau kita menasihati seseorang tapi dengan menyinggung dirinya, dia akan mundur terlebih dahulu. Artinya dia tidak akan menerima nasihat yang atau masukan dengan model seperti itu. Ya misalnya seperti inilah kisah yang tadi itu, ada seseorang akan disebutkan juga dalam kitab ini nanti di halaman 51. Ada seseorang yang dia ingin berguru kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ya. Tapi karena Syekh Abdul Wahab Asy'arani melihat bahwa dirinya itu tidak memiliki bahan untuk menjadi seorang murid, karena di dalam diri dari orang tersebut itu terdapat riyasah, pengen jadi orang yang banyak pengikutnya, gitulah kurang lebih mah. Ya akhirnya dia tidak diterima sebagai muridnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Tidak mau mentalkin dirinya. Ya. Yang kemudian setelah selang beberapa waktu, beberapa tahun, dia tidak berguru kepada siapapun, tapi pada ujungnya dia mengaku dirinya bermimpi. Saya bermimpi bertemu dengan Syekh Muhammad Syanawi. Dan kata Syekh Muhammad Syanawi itu memberikan saya mandat izin untuk melanjutkan tarekatnya. Ya kan? Maka kata beliau apa? Orang yang seperti ini, ya kan? Dinasihati sudah. Diberi masukan sudah dengan siasat ya, dengan cara yang lembut, yang lemah lembut, sudah. Kemudian dia tidak mau mendengarkan atau mau melaksanakan isi dari nasihat tadi. Kalau udah dikasih nasihat tapi tidak menerima, atau mau apa? Nah, cuman tugas kita adalah mengingatkan yang lain nih, supaya apa? Supaya jangan sampai mengikuti orang-orang yang seperti itu. Karena boro-boro dia bisa bisa mengusulkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sendiri tidak usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya, barangkali ada tambahan dari Abah. Ada Bah di halaman sama di sini Bah di Anwarul Qudsiyah di halaman 51 Bah. Boleh Aziz bacain Bah. Wa a'rifu syakhsan ja'ani min muddatin yatlubu tariqa ila Allah. Dan saya mengenal satu orang yang datang kepadaku di dalam beberapa waktu yang lalu, di mana dia meminta thariq, ya, artinya meminta ditalkin zikir, meminta thariqah. Ya, faradatuhu miraran. Maka saya menolak dirinya. Faqala, maka kata orang tadi, istakhartullah ta'ala wa man syaraha sadri illa an akhudha anka at-tariq. Saya telah beristikharah, kata orang tadi kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, saya telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hatiku itu tidak tenang kecuali saya mengambil thariqah darimu, dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Maka kata Syekh Abdul Wahab, falam aqbalhu. Saya tidak menerimanya. Li ilmi, karena saya tahu bi annahu la futuhalahu ala yadi, karena dia tidak akan terbuka mata hatinya di tanganku, dengan biqara'in wa alamatin a'rifuha, dengan indikasi-indikasi, tanda-tanda dan alamat-alamat yang saya ketahui. Maka fafaraqani, dia meninggalkan diriku. Wadda'a, dan dia mengaku-ngaku anna ba'da syuyukhal madhiin,
ja'ahu fil manam, dan dia mengaku-ngaku bahwa sebagian masyayikh yang sudah lewat, yang sudah meninggal, itu datang kepada dirinya dalam mimpi, walaqqanahu wa adina lahu an yusallikan nas. Dia mentalkin zikir kepada orang tersebut yang bermimpi, memberikan izin kepada orang yang bermimpi untuk mensulukkan manusia, orang-orang, untuk katakanlah mengembangkan thariqah, mentalkin zikir kepada orang-orang. Maka fajama'alahu ba'dul awam. Sebagian orang awam itu dia kumpulkan untuk dirinya, wajalasa majlisas syuyukh as-sadiqin, dan dia duduk seperti duduknya atau duduk di majelisnya seperti majelis-majelisnya para masyayikh yang jujur. Wasara ba'du man yajtami'u bihi yaqul ma fil baladi syekhun ila syekhuna. Jadi salah satu dari muridnya yang berkumpul dengannya mengatakan, di sini tidak ada guru tarekat kecuali guru kami, padahal kriterianya itu seperti tadi kan. Ya, ma annahu lam yadzuq min maqamati thariqi syai'an. Sementara dia itu tidak merasakan sedikit pun dari makom-makom thariqah. Waqad arsyadtuhu maratin. Saya telah menunjukkan, memberikan petunjuk, ya. Saya ingatkan dia maratin berkali-kali, ila annahu lam ya'khudit thariq an ahadin falam yaf'al. Bahwasannya dia itu tidak mengambil thariqah dari siapapun, dari seorang pun, falam yaf'al, tapi dia tidak menerima nasihatku. Ya, artinya di sini ya intinya mengingatkan gitu kan, mengingatkan. Artinya sikap dari Syaikhul Absarin kepada orang tadi hanya mengingatkan, tapi kalau tidak nurut atau mau gimana lagi. Satu, yang kedua, dari zaman dulu sudah ada ternyata seseorang yang mendapatkan izin thariqah untuk mentalkin dzikir dan memberikan izin kepadanya untuk menjadi seorang mursyid, tapi melalui mimpi. Sudah ada zaman dulu dan ini memang tidak disahkan, apalagi melihat dari latar belakang dari orang ini bahwa dia tidak merasakan sedikit pun dari kerohanian di dalam thariqah. Makom-makom thariqah tidak dia rasakan sama sekali. Coba tuh. Mohon Anwar Qudsi apa? Halaman kalau di sini 51, Bah. Mohon. Mimpi, Bah? Enggak. Mohon. Mimpi, ngakunya mimpi gitu. Betul. Yang memerintahkan untuk menjawab itu tidak sah. Betul, Pak. Walaupun benar mimpi ya. Mohon. Keterangannya itu. Mohon. Iya, Pak. Halaman berapa? 51, Pak. Oke, iya kan. Kayak nyusul A. Jangan dibuka itu. Memang di kitab yang lain juga disebutkan, Bah. Kasus yang sama. Siap. Ada berapa yang bisa memberi jasa? Tertolak. Mohon, Bah. Lebih banyak kita bagus. Siap, Bah. Nanti dicatat kita terrealisasikan. Dalam perlu kita nanti buka dalam kitab khusus dalil yang didasarkan itu. Nanti kita kita khusus. Mohon, Bah. Jadi khusus kita khusus patungan khusus membantahkan dalil seseorang BA dari hasil itu dulu. Kita bikin keterangan juga dan keterangan kita. Kita sebarkan. Caranya dikirakan. Dikira dalam media WA. Kirimkan. WA media. Asal jelas kita kirim terus. Bagus itu. Bagus, saya belum puas ini. Dengan apa yang mengatakan kalimat di atas ada kalimat falyahzir Nafsahu. Sementara di halaman 52 wallahu yaghfir. Yang saya pertanyakan intensitasnya adalah pada sikap seorang ikhwan terhadap orang yang bertamasyah. Bukan bertamasyah. Tamasyah. Bukan bertamasyah itu. Dan itu kan
Mohon maaf awalnya. Jadi di atas halaman tadi adalah kalimatnya falyahzir. Ya. Berarti menghindar. Sekarang adalah menghindar, menjauhi. Nah, Mencopot kan, atau mencabut. memecat. Nah. Ini kan harus didasari oleh kesadaran individunya, bersifat individualnya, bersifat kepribadiannya. Di halaman 22 kalimatnya ketika memang orang itu tetap bersikukuh di dalam dimensi kedudukan ini, Allahu yaqulullah. Ya. Seakan-akan begini sikap kita, biarlah Allah aja ini yang mengampuni. Turun tangan. Nah, maksud saya sikap yang lebih bijak menghadapi, karena potensi ini di tahun sekarang ini bagaikan bagaikan jamur di musim hujan. Cendawan musim hujan. Cendawan. Banyak yang bermanfaat. Terus. Saya tidak bisa ya, saya maksudnya ini sikap. Ya, sehingga generasi ke depan, generasi yang akan datang, Kalau yang tadi awal, falyazil nafsahu, ya, itu kan bagi murid yang memiliki kejujuran. Artinya hatinya itu bisa menerima nasihat dari orang lain. Sehingga ketika dia sadar dirinya salah, otomatis mau nggak mau dong, saya harus mencopot atau melepaskan jabatan yang saya akui, gitu kan. Ada kejujuran dalam dirinya, maksudnya dia ada potensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, sehingga tadi yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani kepada orang yang tadi ngaku-ngaku sebagai guru mursyid, itu kan diingatkan dengan cara tadi sadidu wa qaribu tadi, ya pelan-pelan, berkali-kali diingatkan, dan ternyata orangnya nggak mau nurut, atau mau gimana lagi, nggak mau dengar, ya mau gimana lagi, sehingga pada akhirnya wallahu yaghfiru lahu, gitu Kiai. Sehingga ininya ya tergantung kepada orangnya, apakah dia berpotensi untuk menjadi murid yang jujur sehingga dia mau melepaskan pengaku-ngakuan dirinya atau tidak. Kalau memang dia dalam dirinya ada kejujuran, maka dia akan melepaskan. Oh ya, saya ternyata belum pantas, nggak pantas untuk menjadi seorang guru mursyid. Selesai, ya kan? Kalau enggak, itu tetaplah saya mau guru, gini. Saya mau mursyid, gitu. Atau mau gimana kayak gitu? Atau sudah susah, tahu mah? Diserahkan ke Allah Taala udah pada akhirnya, tahu mah? Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Lan padha nyium ngambung sapa al-umara wal muluk butun aqdamihim ing bagian jerone pira-pira sikile asyakhut thariq. Lima yashhadunahu lima krono barang yashhadunahu kang padha nyekseni sapa al-umara wal muluk ing ma nyatane min sifatihim saking pira-pira sifate asyakhut thariq al-hasanati kang bagus. Falamma zahabu mongko tatkalane ilang sapa asyakhut thariq zalat mongko ilang apa hurmatut thariqi apa kemuliaan thariqah wa ahli halan ahli thariqah.
Wasara lan dadi sapa nasu menungsa iku yaskharuna iku padha ngejek padha ngece sapa nas bi ahadihim kalawan salah siji ni asyakh tariq atau ahlut tariq wa yaquluna lan padha ngucap sapa nas li ba'dihim maring sebagian ahli tariq ma daraitum majara ma daraitum ma ing apa daraitum roh sapa sira kabeh ma ing barang jaro kang lumaku apa ma fulanun utai fulan al akharu kang weneh iku amila iku gawe sapa fulan syekhon ing guru kanahum kaya temen setuhune nas iku la yusallimuna iku ora padha pasrah sapa nas lahu maring fulan ma ing barang yadaihi kang ngaku-ngaku sapa fulan ing ma lima kedue barang huwa kang utawi fulan iku alaihi ing atase nyatane min mahabbati dunya saking demen dunya wa syahawatiha lan pira-pira syahwat dunya wa taladdudi lan ngrasa lezat bima ta'imiha kalawan pira-pira panganan dunia wa malabisiha lan pira-pira pakaian dunia wa manakihi halan pira-pira wong wadone dunia wasai lan upaya ala tahsiliha ing atase ngahasilaken dunia hatta ani sehingga temen setuhune ingsun niku kultu musannif maksudnya kultu ngucap sapa ingsun libadi tujari maring sebagian pira-pira pedagang lima la tajtami'u bi syaikhil fulani lima krana apa la tajtami'u ora kumpul sapa sira bi syaikhil fulani kelawan syekh fulan faqala mangko ngucap sapa ba'du tujar ingkana nalikane ana sapa fulan iku syekhon iku guru fa anal akharu fa ana mangko utawi ingsun al akharu kang oneh iku syekhun guru fa innahu mangko temen setuhune fulan iku yuhibbu demen sapa fulan ad-dunya ing dunya kama kaya dene barang uhibbu kang demen sapa ingsun ing dunya wa yas'a lan upaya usaha sapa fulan fi tahsilih ing dalem ngahasilaken dunya kama kaya dene barang as'a upaya usaha sapa ingsun balik huwa ya fulan niku asyadu iku luwih banget mini tinimbang ingsun apane sayan usahane ala dunya ing atase dunya lianahu karena temestune fulan iku safara ila rum iku yusafiru iku lelungan sapa fulan ila rumi maring rum fi talabiha ing dalem nyepreh dunya wa ana lan hale ta ingsun niku lam usafir iku ora lelungan sapa ingsun warubama lan seringkali atau akeh-akeh akala mangan sapa fulan ad-dunya ing dunya bisolahihi kelawan kesolehane fulan wa ana lan hale utawi ingsun iku lam akulha iku ora mangan sapa ingsun ing dunya bisolahi kelawan kesolehan ingsun fa ana mangko utawi ingsun iku ahsan iku luwih bagus sapane halan tingkai minhu tinimbang fulan fa aratu mangko karep sapa ingsun an ujiba yang yang ngejawab sapa ingsun anhu saking ba'du tujar para itu mongko ningali sapa ingsun al hissa ing kenyataan iku yukadzibuni iku gawe goroh ing ingsun waqat raaitu lan teman-teman ningali sapa ingsun bi ainaya kelawan beripat loro ingsun as-sultan al-ghauri ing sultan al-ghauri bahwa lan hal utawi sultan al-ghauri iku yuqabbilu iku ngambung atau nyium sapa Sultan Al-Ghauri ya Sayyidi Muhammad bin Anan yang tangane tuan ingsun Muhammad ibnu Ananin Syekh Muhammad ibnu Anan waraitu lan ningali sapa ingsun as-Sultan Tauman ing Sultan Tauman bai Allah ditawalla kang dadi kang lanjutaken sapa Sultan Tauman ba'dahu ing dalem sause Sultan Al-Ghauri yuqabilu hale ngambung sapa Sultan Tauman batna rijlihi ing bagian jero sikile Syekh Muhammad bin Anan wa talatu lan lunga sapa ingsun marratan ing dalam siji ambalan ma'a sayyidi ing dalam sartane tuan ingsun Syekh Abil Hasan Al-Humri Syekh Abil Hasan Al-Humri rupane Syekh Abil Hasan Al-Humri li Sultan Al-Ghauri maring Sultan Al-Ghauri fi syafa'ihi ing dalam syafaate Syekh Abil Hasan Al-Humri
Faqama mongko jumeneng sapa Sultan Al-Ghawri li Syekh kedua Syekh Abdul Hasan Al-Ghumri wa adadahu lan ngrangkul sapa Sultan ing Syekh Abdul Hasan Al-Ghumri min tahti ibtihi saking sangisore keleke Syekh. Waqalan ngucap sapa Sultan Al-Ghawri ya sayyidi tuan ingsun azaztani fi hadan nahar azaztani muliakan sapa panjenengan ing ingsun fi hadan nahar ing dalem iki kirino fa ini mangko temen sun ingsun wa mamlakati lan kerajaan ingsun kullaha yuskabe mamlakati iku lianfi kullaha yuskabe mamlakati lianfi maring irung ingsun iku hakku tariqika iku hak tarekat panjenengan. Wa kana lan ana sapa akhirul asyahi akhire pira-pira masyayikh alladzina adraknahum kang menangi sapa kita ing masyayikh Sayyidi rupane Sayyidi Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu falamma tufiya mangko tatkalane ninggal sapa Syekh Ali Al-Mursafi fi Jumadal Ula ing dalam bulan Jumadal Ula sanata 30 wa 900 ing dalam tahun 930 in halla mongko dadi lepas apa nidhamut tariq apa sistem tariqah fi Misra ing dalam Mesir wa qurahalan pira-pira desa Mesir wa jalasalan lungguh sapa katsirun wong akeh lil masyikhati maring posisi keguruan biang pusihim kelawan awak dhewe ne katsir min ghairi idnin kelawan tanpa izin min asyakhihim saking pira-pira gurune katsir fala haula wala quwata mongko ora ana daya iku mujud wala quwata lan ora ana kekuatan iku mujud illa billahil aliyil azim angin kelawan Allah al-ali kang maha luhur al-azim tur kang maha agung. Wa alam lan ora sapa sira ya akhi dulur ingsun ana jami'a ma dzakartuhu laka ing temen sedune kabeh barang kang nyebut sapa ingsun ing ma laka maring sira bi hadhihi risalati ing dalem iki risalah iku min akhlaqil muridin iku tetep saking pira-pira akhlake pira-pira murid. Inna mang pesine huwa ya ma dzakartu iku kal qatrati kaya dene status minal bahri saking lautan. Faliya'rid mongko becik nyodoraken sapa kulluman saban-saban wong nazara kang ningali sapa man fiha ing dalem risalah ahwalahu ing pira-pira tingkahe man alama ing atase barang zakartuhu kang nyebut sapa ingsun minal adabi nyatane saking pira-pira adab fiha ing dalem risalah. Kain wajada mongko lamun nemu sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man mutakhalliqan hale duweni akhlak biha kelawan al-adab fi risalah al-adab faliyahmad mongko becik muji sapa man Allah taala ing Allah taala. Wa in wajada nafsahu wa in wajada lan lamun nemu sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man arian hale kang kosong atau telanjang anha saking adab falyakhud mongko becik ngalap sapa man fi asbabi takhalluqi ing dalam sebab-sebab ngalap akhlak bisuluki kelawan suluk ngambah ala yadi syaikhin ing atase tangane guru nasihin kang nasihat. Wa in kana lan lamun ana sapa man iku qajalas iku teman-teman lungguh sapa man lil masyikhati maring posisi keguruan falyazil mongko becik nyopot sapa man nafsahu ing awak dhewe man minha saking masyikhah nasihatan krana nasihat li nafsihi maring awak dhewe man wali ikhwanihi lan maring pira-pira dulure man fa inna man jalasa maka temen setuhne wong jalasa kang lungguh sapa man lil masyikhati maring posisi guru thariqah bi ghairi idznin kelawan tanpa izin min syaikhihi saking gurune man zalla mongko sesat sapa man wa adalla lan nyesataken sapa man. Wa inna malana yang pestine lam nadzkur ana nyebut sapa kita syaning suji-wiji min akhlaqil kumal saking pira-pira akhlake pira-pira kang sempurna. Di hadhihi risalati ing dalem iki risalah li izzati wujudiha krana jarange wujude akhlaqil kumal wa izzatil mutakhalliqi lan jarange wong kang duweni akhlak biha kelawan akhlaqil kumal. Walidzalika mongko krana mengkono-mengkono li izzati wujudiha wa izzati
al mutakhalliki biha dzakarna mongko nyebut sapa kita akhlaqal muridin ing pira-pira akhlak pira-pira murid faqat mongko belaka li annaha karena temen setuhune akhlaqul muridin iya ya akhlaqul muridin iku at-tariqu iku jalan al maslukatu kang den ambah kang den lewati al ana ing dalem saiki wahai hatalan adoh apa an yasila yen tumeka sapa ahaduna salah siji kita al ana ing dalem saiki ila maqami muridin maring maqam murid falhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala fi kitabih Futuhul Ghaib halaman 39. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala fi kitabih Futuhul Ghaib ila an qala an-nurul awwalu fi ma la budda li kulli mu'minin. An-nurul awwalu utawi iku cahaya kang pertama fi ma ing dalem barang la budda kang ora kena ora li kulli mu'minin maring saban-saban wong mukmin bisa iri ahwalihi ing dalem sekabe pira-pira tingkah mukmin min salasati asya saking telu pira-pira perkara rupane amrun bisa amrin bisa amrun yamtatiluhu iku perkara yang tasiluhu kang laksanakan sapa amrun iku perintah yang tasiluhu kang laksanakan sapa momen ing amar wa nahyun lan larangan yajtanibuhu kang ngadohi atau ngadoh-ngadohi sapa mukmin ing nahi wa qadarun lan takdir yardo kang ridho sapa mukmin bihi kelawan takdir fa aqallu halatin mangko utawi paling setitik-titik tingkah yakhlu kang kosong fiha ing dalam halah sapal mukminu mukmin iku muqaddaman iku den dinginaken min ahadi hadhil asya'i salasah saking salah sijine iki perkara asalasati kang telu bayang bagi mongko sayogiyane lahu ketemu min apa an yalzama apa yen to melazimaken sapa mukmin himmatahu hari himmatahu ing semangat himmataha himmatal ahad himmataha ing semangate at-talatah qalbahu ing atine mukmin wali hadis lan baca nyritakaken sapa mukmin biha kelawan salatah nafsahu ing awak dhewe ne mukmin wa ya'khudhu lan ngalap sapa mukmin al jawarih ing pira-pira anggota bisa iri ahwalihi yang dalam sekabe pira-pira tingkahe mukmin. Anu rusane ta iku cahaya kang kapindo fil wasiyati ing dalam wasiat fi amalil khair ing dalam pira-pira amal kebagusan. Wa qala al-mutab sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu ittabi'u pada ana sapa sira kabeh wala tabtadi'u lan aja pada gawe bid'ah sapa sira kabeh. Wala tamruku lan aja pada metu sapa sira kabeh atau lepas sapa sira kabeh wahidu lan pada nauhidaken sapa sira kabeh wala tusyriku lan aja pada sekuton nyekutaken sapa sira kabeh wanazihu lan pada nyuciaken sapa sira kabeh wala tattahimu lan aja pada nuduh sapa sira kabeh al-haqqa azza wa jalla ing Allah azza wa jalla wasaddiqu lan padha ngebeneraken sapa sira kabeh wala tusyakkiku lan aja padha gawe ragu sapa sira kabeh wasbiru lan padha sabar sapa sira kabeh wala tutajza'u lan aja padha lawan sabar itu lan aja padha ngeluh sapa sira kabeh wasbutu lan padha tetep sapa sira kabeh wala tanfiru lan aja padha mlayu sapa sira kabeh was'alu lan pada takon sapa sira kabeh wala tasamu lan aja pada bosan sapa sira kabeh wantaziru lan pada nunggu-nunggu sapa sira kabeh wa taraqabu lan pada nunggu-nunggu sapa sira kabeh wala tayasu lan aja pada putus asa sapa sira kabeh wa tawakhau lan padha gawe dulur sapa sira kabeh wala tuadu lan aja padha musuhan sapa sira kabeh wajtami'u lan padha kumpul sapa sira kabeh ala taat yang atase pira-pira ketaatan wala tafarraqu lan aja padha pisah-pisah
sapa sira kabeh. Wa tahabu lan padha saling demen sapa sira kabeh, wala tabaghadu lan aja padha saling sengit sapa sira kabeh. Wa tatahharu lan padha sesuci sapa sira kabeh anil dzunub saking pira-pira dosa. Wa biha lan kelawan dzunub la tudannisu tadannasu aja padha dadi najis sapa sira kabeh. Wa talattahu lan tegese padha dadi najis sapa sira kabeh. Bi ta'ati rabbikum fatazayyanu kelawan taat pangeran sira kabeh, fatazayyanu mongko padha maes-maesi sapa sira kabeh. Wa an babihi lan saking pintune Allah taala la tabrahu aja padha lunga sapa sira kabeh. Wa anil iqbal lan saking ngadep ilahi maring Allah fala tatawallau mongko aja padha berpaling aja mengo sapa sira kabeh. Wa bit taubati lan kelawan taubat fala tusawifu mongko aja padha ngundur-ngundur sapa sira kabeh. Wa anil i'tidari lan saking i'tidar ngerasa salah sapa sira kabeh ila khaliqikum maring pencipta sira kabeh fi ana'il laili ing dalam tengah-tengah wengi wa atrafin nahari lan ing dalam ujung-ujung rina was sa'ati lan pira-pira jam pira-pira waktu kulliha yaskabe saat fala tamilu mongko aja padha condong sapa sira kabeh. Fala allakum mongko menawa sira kabeh ku turhamu iku den rahmati sapa sira kabeh wa tus'adu lan den senangaken dan bahagiaaken sapa sira kabeh. Wa anin nar lan saking neraka tubadu dan adohaken sapa sira kabeh. Wa ilal jannati tudkhulu wa ilal jannati lan maring swarga tudkhulu dan manjengaken sapa sira kabeh. Wa ilallahi lan maring Allah tusalu dan usulaken sapa sira kabeh. Wa bin naimi lan kelawan kenikmatan. Waftidadil abkari lan mecah keperawanan fidari salam yang dalam surga dari salam. Gudange ketenangan keselamatan tusyghalu iku dan gawe katungkul sapa sira kabeh. Wa ala dzalika lan ing atase mengkono kabeh abadan ing dalam selawase tukhladu dan abadiaken sapa sira kabeh. Wa ala najaibi lan ing atase pira-pira unta. Walan najaibi lan ing atase pira-pira unta turkabu dan tunggangaken sapa sira kabeh. Wabil khairil ain lan kelawan al khairil ain bidadari surga. Wa anwa itib lan pira lan warna-warnine minyak wangi. Wa sautil qiyani lan suarane budak wadon. Ma dzalikan naimi ing dalem sartane mengkono-mengkono kenikmatan tuhabbaru mongko den bungahaken sapa sira kabeh. Wa mal anbiya'i lan ing dalem sartane pira-pira nabi wasiddiqin lan pira-pira siddiqin wasyuhada'i lan pira-pira kang mati syahid wassolihin lan pira-pira kang saleh fi anniyina ing dalem golongan-golongan kang luhur turfa mongko den angkat sapa sira kabeh. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.